Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 2896. Kultivator yang berdiri di sini adalah batu. Dia menatap Lin Yan dengan tatapan fokus, lalu berkata, kekuatanku tidak dapat menekan klan iblis. Namun, aku punya cara untuk membuat klan iblis mematuhi perintahku. Cukup, kata Lin Yan. Wus. Pada saat ini, keduanya berbicara lagi, dan batu bergerak dan langsung pergi. Kemudian, aura hantu menyelimuti tempat ini. Wajah yang tak tertandingi itu muncul. Aku ingin kau melakukan sesuatu untukku, kata Lin Yan. Klan hantu bisa menjadi seperti sekarang ini, semua berkatmu. Bahkan jika aku membiarkan seluruh klan hantu mengambil tindakan kali ini, aku tidak akan menolak. Orang suci klan hantu itu perlahan berbicara. Di wilayah kekaisaran ini, dunia semua mengira bahwa klan hantu telah menarik diri dari dunia. Namun, ternyata tidak demikian. Setidaknya Lin Yan dapat membuat mereka keluar sepenuhnya. Lin Yan berkonsentrasi dan berkata, klan hantu tidak perlu berkorban apapun. Aku hanya berharap kau. Angin menutupi semua percakapan di sini. Setelah beberapa saat, orang suci klan hantu itu juga pergi. Lin Seng menatap Lin Yan dan berkata, kakak kedua. Ini adalah konten tentang kultivasi fisik yang aku salin dari gulungan kuno. Setelah pertempuran hari ini, segel Tianzong, dan kau dan murid-muridmu akan mempraktikkan kitab suci ini. Lin Yan mengeluarkan banyak buku tulisan tangan. Ini dari kitab suci tubuh abadi, tetapi itu bukan kitab suci tubuh abadi yang lengkap. Hanya salinan Lin Seng yang merupakan metode kultivasi fisik dalam kitab suci tubuh abadi. Yang lainnya semuanya ditulis oleh Lin Yan berdasarkan wawasannya sendiri. Kitab suci tubuh abadi adalah buku surgawi. Tidak semua orang bisa mempraktikkannya. Lin Seng mungkin bisa melakukannya, tetapi sulit bagi murid-murid lainnya. Adapun Lin Yan, belum lama ini dia mendapatkan kitab suci tubuh abadi. Sangat sulit baginya untuk memahaminya dalam waktu singkat. Dia hanya dapat memilih 13 fisik dan mengubah teks dalam kitab suci tubuh menjadi versi yang dapat dipraktikkan semua orang. Ini sudah berbeda dari kitab suci tubuh abadi yang sebenarnya. Mungkin tidak mungkin untuk mengolah tubuh abadi yang sebenarnya, tetapi cocok untuk dipraktikkan semua orang, dan bahayanya tidak terlalu tinggi. Setelah berhasil, kekuatan fisik akan seperti transformasi. Kakak kedua, pertempuran ini. Lin Seng ingin berbicara. Kau baru saja muncul. Saat pertempuran dimulai, aku akan menemukan cara untuk mengirimmu kembali ke Tianzong. Kata Lin Yan. Kakak kedua, aku ingin bertarung. Lin Seng menatap Lin Yan dengan tatapan tegas. Lin Yan menggelengkan kepalanya, pertempuran ini bukanlah pertempuran hidup dan mati bagi Tianzong. Di masa depan, saat era besar sedang kacau, jika Paviliun Wang Tian dan Ming datang, jika Tianyu turun, Tianzong akan bertarung lagi. Sekarang, Tianzong terlalu lemah, kata Lin Yan. Mendengar ini, Lin Seng melihat ekspresi Lin Yan dan mengangguk. Ada surat tulisan tangan lainnya, kau tidak bisa membacanya, berikan kepada Taiyuer. Lin Yan mengeluarkan surat tulisan tangan lainnya. Tianyan telah berlatih selama bertahun-tahun. Dia tahu betapa sulitnya melatih keterampilan ini dengan sukses. Saat itu, Tao Wuxu menjadi kaisar di era energi spiritual yang tidak mencukupi. Sungguh orang yang brilian, orang pertama di alam Tiangeng yang sebenarnya di era itu. Bahkan jika dia menghabiskan seluruh tenaga hidupnya, dia tidak akan bisa benar-benar berlatih dengan sukses. Sekarang Taiyuer memiliki dasar tertentu. Gulungan kuno buku surgawi ini awalnya milik klan Ta. Dia hanya menyimpannya untuk mereka. Sekarang, jika buku surgawi diberikan kepada Taiyuer dan tidak sengaja dibocorkan olehnya, pergi ke sana akan memicu pertikaian abadi. Lin Yan masih ingat perebutan buku surgawi di dunia semua roh. Bahkan para master reinkarnasi yang kuat pun mengambil tindakan. Dan sekarang buku tulisan tangan ini juga merupakan persepsi Lin Yan selama bertahun-tahun, ditulis sesuai dengan fisik Taiyuer. Meskipun itu bukan teknik mata surgawi yang sebenarnya, itu adalah teknik yang paling cocok untuk dipraktikkan Taiyuer. Oke, Lin Seng mengangguk. Waktu berlalu dengan lambat, dan semakin dekat dengan senja. Lin Yan tidak pernah melangkah keluar dari tempat ini. Dia menunggu. Wus! Akhirnya, sebuah sosok muncul. Orang ini tidak memiliki napas di tubuhnya, seperti orang mati, dengan tongkat di tangannya, dan wajahnya tidak dapat dilihat. Bahkan di bawah mata surgawi, sulit untuk melihat dengan jelas. Saya bersedia berjuang untuk Master Lin.
Pria itu menatap Lin Yan, suaranya sangat serak. Selama bertahun-tahun, kau selalu muncul, diam-diam membayar banyak untukku dan umat manusia. Sekarang, kau di sini lagi, tetapi sulit untuk mengatakan apakah kau akan hidup atau mati dalam pertempuran ini. Aku masih belum tahu namamu. Menatap orang ini, Lin Yan berkata. Haha, pria itu tiba-tiba tertawa, aku orang yang lemah, aku tidak ingat namaku. Aku bukan manusia atau hantu dalam kehidupan ini. Aku tidak tahu apakah aku hidup atau mati. Menyebut namaku hanya akan menambah kesedihan. Kau memiliki napas Bloodcliff. Menatap orang ini, Lin Yan berkata. Bas. Kata-kata ini membuat tangan pria yang memegang tongkat itu sedikit gemetar. 100 tahun kemudian, jika aku tidak mati, aku akan mengembalikan identitas manusiamu untukmu dan membiarkanmu menjadi manusia lagi. Lin Yan berjalan di depan orang ini dan memegang tangannya. Ini membuat tubuh pria itu menegang, dan dia segera mundur beberapa langkah. Tuan Lin, aku memiliki niat membunuh dan sesuatu yang tidak menyenangkan dalam diriku. Aku, sedikit kotor. Tetapi bagi umat manusia, itu tidak kotor. Kata Lin Yan. Mendengar ini, pria itu mengangkat rambutnya yang penuh dengan tanah dan darah, dan menatap Lin Yan. Pada saat ini, ada air mata di matanya. Sayangnya, wajahnya masih belum jelas. Diselimuti oleh kekuatan tebing darah. Dia sama sekali tidak dapat melihat dengan jelas. Bau darahnya, termasuk tanah, telah bersamanya sejak lama, dan dia tidak dapat membersihkannya. Bahkan dia sendiri hampir lupa seperti apa penampilannya. Dada. Tetapi setelah beberapa saat, pria itu perlahan bergerak dan memberi jalan, karena dia merasakan napas lain datang. Ketika pria itu mundur 100 kaki di belakang Lin Yan dan berdiri, matahari terbenam akan segera terbenam. Akhirnya, sebuah sosok muncul. Bahkan orang dengan tongkat tidak dapat melihat penampilan sosok ini, apalagi mengenali penampilannya. Pada saat ini, Lin Yan berdiri di sini, menatap orang ini, tidak dapat melihat melaluinya, tetapi masih perlahan berkata, kamu akhirnya di sini. Apakah kamu telah menungguku? Pria berjubah emas itu berkata. Namun, suara dan penampilannya tidak seperti aslinya. Ya, kata Lin Yan. Karena kau tahu aku di sini, apakah kau tahu mengapa aku di sini? Kata pria itu. Kali ini, tidak peduli apakah aku hidup atau mati, jika kau mencapai titik itu suatu hari nanti, tolong lindungi umat manusia. Kata Lin Yan. Mengapa kau memberitahuku? Tanya pria itu. Karena kau mendapatkan warisan makam kaisar, karena kau dan aku sudah saling kenal. Suara Lin Yan tidak keras, tetapi membuat pria di depannya terkejut. Kau mengenaliku. Pria itu menatap Lin Yan, tidak percaya. Identitasnya sangat misterius. Dia tidak terkejut bahwa Lin Yan dapat mengatakan bahwa dia mendapatkan warisan makam kaisar. Tetapi, Lin Yan benar-benar mengenali identitas aslinya. Ini benar-benar tidak terbayangkan bagi pria ini, dia belum pernah terungkap.